Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaidul Huda dengan NIM 9224062. Di sini saya akan membuat rangka tiga dimensi itu warehouse atau gudang yang dimana itu akan menggunakan SAP 2026. Oke, pertama kita buka SAP terlebih dahulu. Terus di sini kita akan pakai new model. Terus kita akan pilih eh, satuannya itu KNMC. KNMC. Terus pilih yang grade only. Terus di bagian sini kita akan masukin angka 8, 4, 3. Terus buat spacingnya kita tulis ini 8, di sini 4, di sini 3. Baru klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, sini biarkan 3D. Di sini kita akan mainkan di sini aja. Itu kita ubah ke YZ. Bentar, saya sambil lihat datanya di sini. Terus kita akan ke edit grid data. Terus modif show system. Kita ke spacing. Nah, di sini semuanya kita ubah ke 6. Jadi hanya itu dia 0. Habis itu untuk y-nya itu dia 6 batu 8, sorry, 8 terus 6. Oh iya, harusnya enter. Terus di z-nya ini grade z-nya kita ubah ke sini 7. Terus di sini 3, sorry, salah, 2,216. Oke, jika seperti ini kita klik OK, OK lagi. Nah, akan seperti ini bentuknya. Terus di sini kita akan buat material terlebih dahulu, ke material, terus add di material. Terus di sini kita akan di sini kita akan masukinnya user karena kita mau buat itu materialnya dengan lebih sesuai dengan kemauan kita lah, gitu. Terus di sini kita akan ketik A36 per SS400. Terus di sini kita akan ubah ke 7850. Terus ubah satuan ini ke NMMC. NMMC ini. Terus ubah ini ke 200.000. Habis itu FY-nya itu dia 245, di FU-nya 400, di sini 245 dikalikan dengan 1,1, terus ini 400 dikalikan dengan 1/1. Nah, jadi seperti ini kita klik OK. Kita lanjut lagi buat material yang kedua. Material kedua itu sama, dia masih menggunakan user juga. Terus di sini kita akan ketiknya BJTS 40. Ini kita buat lagi ke KNMC 7850. Terus di sini ubah ke NMMC. Di sini 200.000 sudah biasa. Terus di sini 190 sama 560. Terus sama kayak tadi 30 nya dikalikan dengan 1,1, 560 dikalikan dengan 1,1. Oke. Jadi kalau udah sampai seperti ini kita klik OK. Baru OK lagi.
Sebentar saya cek nih. Oh, masih kesimak. Terus eh kita akan membuat namanya frame. Kita ke define section properties, baru tuh kita pilih frame section. Eh Bapak benar Pak, saya izin pause bentar, lagi azan. Kalau saya ini kedengeran, lagi azan Pak. Jadi saya izin pause bentar ya Pak. Oke, saya lanjut lagi karena selesai azannya. Oke, tadi dari sampai sini itu kita akan membuat frame. Terus yang pertama itu kita akan, ntar saya lihat dulu apa dulu yang pertama kita bikin. Kita akan membuat yang namanya, ntar, raster. Kita akan buat raster itu dengan cara add new properties, terus ini ke white blank, kita ketik nih raster, terus di sini kita akan ketik 0,3, 0,15. Untuk TF-nya itu dia di 0,009. Ini TW itu ada di 0,0065. Terus ini 0,12. Radiusnya itu dia di sebesar 0,013. Terus di sini itu TFB-nya itu 0,009. Oh iya, dan lupa material. Material selalu diubah. Materialnya pakai, aduh ini lagi. Ini yang pet-nya. TF-nya itu di 0,0, TF-nya 0,09. TW itu 0,005. Terus di FB sama tadi 0,009. Oke, di satu ini kita klik OK, terus kita aktif properties lagi, kita ke Y. Terus kita kan yang namanya kita membuat kolom, sini kolom. Terus di T3, di T3 ini kita ketiknya 0,25, baru 0,25 lagi, terus 0,014, terus di 0,009. Terus di TW T2B nya ini 0,25. Radiusnya itu di dia di 0,16. Terus di sini 0,014. Aduh, saya lupa lagi. Oke, untung. TW-nya itu dia di 0,009. Nah, sama ke tadi ke white, terus sekarang kita akan buat konsol. Materialnya pakai materialnya sama. Ini terus 0,2, 0,1, 0,008, 0055, 0,1, 0,011, 0,008. Terus kita ke add new approach lagi. Kita akan masukin sekarang itu regel depan, 0,13, 0,15, 0,009, 0,005, terus 0,15,
radiusnya itu dia di 0,13, terus ininya 0,9. Astagfirullahaladzim, saya lupa lagi ganti ini. Aduh, 0,009, ya. Ini yang tadi 0,0065. Itu 8, oke, ada 8. Terus ini 0,09. Itu kita belum ya? Oh ya, betul. Oke, habis itu kita klik oke. Terus kita lagi, itu properties lagi. Kita akan buat regal samping. Regal, regal samping. Di sini dia di 0,2, 0,1, 0,008, 0,005, 25. Terus di sini 0,1, di sini radiusnya sebesar 0,011. Terus TFB-nya itu dia ada di 0, sebentar, bisa kan? Oke. Hmm, 0,0. Oke, sudah. Terus kita akan buat namanya girding. Itu dengan cara sini kita ubah stylenya ke cohort, terus ke C, C yang bentuk kayak C ini. Terus kita buat ini jadi girding. Dan girding kan, iya, girding. Terus di sini kita akan ketiknya 0,15, terus di B-nya dia 0,05, dia di T-nya itu 0,0023, R-nya itu dia di 0,006, D-nya itu dia ada di 0,02. Bahannya dia pakainya BTS. Ini lupa saya ganti lagi. Tes. Ya. Di BT-nya 0,003. R-nya dia ada di 0,000. Oke, jadi terus ini kita oke, terus kita ke add new process lagi. Kita akan ke style, terus kita akan ke ini circular nih, yang bentuknya kayak bulat gini. Kita ubah ke ini, ke namanya ikatan ini, ikatan angin. Terus di sini kita ubah jadi 0,016, maaf, 0,016 di sini. Ini ubah ke BJTS. Oh iya udah, baru kita klik OK. Kita klik lagi. Udah sampai sini kita udah selesai. Kita masuk ke yang namanya define, berarti load vector. Di sini kita masukin beban-bebannya. Kita ubah ini biar gampang, ini ke DL. Baru kita ke LL, live, itu ke 0, add new, berarti atap atau SDL, super dead load, atau misalnya di sini ada namanya super dead, add new. Terus ada beban hujan. Beban hujan itu masuknya ke beban other, dimasukin ke other. Terus ada namanya angin X, gua sini ke wine. Nah, terus di sini kita ubah ke ASC 7616, yang ini Y sama ya. Terus bagian angin X ini kita akan memodifnya di sini. Terus kita akan modif bagian one speed. One speednya kita ubah ke 80,82. Berarti ini udah ke tipe B. Terus ini ya sudah.
Oke, lanjut ke bagian yang satunya yaitu angin Y. Sorry, 80,82 B2. Oke, jika seperti ini kita klik oke. Terus kita akan masukin ke define berarti mesh area mesh eh, sebentar. Define terus mesh source terus kita akan modif show mesh source-nya, terus di sini kita matikan centang di sini dan baru kita centang sini ya. Nah, di sini kita akan masukin DL itu satu, LL itu dia ada di 0,3, kita itu satu punya atap satu, hujan satu. Oke, baru udah seperti ini kita klik oke. Oke, mungkin saya akan hapusin yang nggak penting kayak gini. Harus itu udah, ini harusnya nggak ada. Dia cukup ada di angin X, angin Y. Biar nanti pas buat buat beban amplopnya itu kita nggak terlalu bingung lah gitu. Mungkin nanti pas Pak, buat beban amplopnya mungkin saya akan nge-pause karena biar menghemat waktu dan saya nggak terlalu banyak bicara dan fokus ke pembuatan bebannya karena kan itu ada 30-an lebih begitu Pak. Jadi mungkin mohon pengertian Pak. Masih. Terus sekarang kita akan masukin beban gempanya itu ada di function, terus respons spektral, terus ke modif eh ke add new oh ini loh, ini ubah ke ASC716 itu add new. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita akan ketik namanya Balikpapan. Kalau kita ambil lokasi di Balikpapan, terus kita akan masukin SS-nya di 0,131. Ini ada dari data yang bisa dilihat dari data yang ada di Google, dan ada berapa yang dapat di gitu. Periodenya ada 16. Terus kelasnya itu D. Oke. Jika seperti ini kita akan klik OK untuk OK. Terus kita akan ke define berarti load cache. Nah, ini kok masih ada ya? Mungkin saya hapus lagi. Harusnya itu ada angin X ini, tapi nggak tahu kenapa ini ada muncul yang lain. Nah, sebentar saya hapus dulu. Terus kita akan ke add new load cache. Terus di sini kita akan masukin yang namanya eh, gempa arah X. Terus di sini kita akan ubah ke
Kemarin tuh respon, nah ya, respon spektrum. Nah, terus di sini kita akan ubah di bagian eh, ini udah di papan, terus ininya scale-nya ada di 2,19. Terus kita klik OK. Oh iya, lihat dulu. Ya, betul klik OK. Terus kita akan buat beban Y-nya sama sama aja kayak yang X tadi. Dia sama di 2,15. Terus ya seperti ini kita oke, terus kita akan ke lock combo, word ethnic combo. Di sini kita akan ngebuat ini semua. Oke, saya izin dulu ya Pak. Mungkin saya skip dulu ini, saya pause biar menghemat waktu. Oke, saya terus kembali lagi. Di sini saya tadi sudah membuat load combo ini semua. Terus kita akan sekarang sebentar saya lihat tadi lagi. Tadi saya mulai dari pertama. Terus kita akan ke menu yaitu ini roll cable nih. Oke, terus kita sini kita akan ubah regal samping kasih tahu untuk kiri. Oke, buat kiri kanan itu dia pakai kolom. Ini kolom, ini kolom. Nah, terus buat yang tengah ini dia pakai namanya regal depan. Oke, juga seperti ini. Kan otomatis kita harus buat tengah-tengah sini nih. Itu dengan cara itu ada di ini, jadi kita buat garis bantu di sini. Terus dari sini kita tarik ke kita tarik tengahnya, tengahnya terus kita gini. Terus ai asal sih. Saya lupa ganti ini ya. Harus itu tadi pakai bentar. Ya, rafter. Salah. Harusnya pakai rafter ini. Ini harus pakai rafter. Kita ubah dulu. Oke, ini rafter, rafter. Terus di sini kita tarik ke tengahnya, terus sini. Terus yang garis ganti ini kita hapus. Oke. Terus kita blok atas ini. Kita blok ini. Ininya nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Terus kita akan ke edit. Baru kita pergi edit lines. Terus ke trim dan extend. Kita klik extend. Bisa disalah deh. Oh, dari harus segini. Terus dari edit line. Trim, extend. Terus harus bisa. Oke dah. Oke. Dari sini kita eh kita akan blok yang ini, blok depannya, terus kita ke assign, terus kita akan ke frame, baru local access. Di sini kita ubah ke 90. Apply. Oke, di sini kita mungkin kita ubah ke extrude. Mungkin kirim. Tuh, harus itu. Udah. Ini tinggal diubah itu. Kok begini? Kok begini?
Harusnya begini. Kok di sini 3D? Lah ya, kok di sini beda ya? Udah kita fokus ke sini aja. Jadi kita ke ini. Harusnya di paling depan ini malah saya terus di belakang. Ini kesalahan, cuman bisa diimprovisasi lagi. Jadi nanti tinggal yang bagian belakang kita ubah ke depan aja. Terus kalau udah diubah ke 90, terus kita akan join ini, kita klik bawah sini. Kita akan buat ya tumpuannya. Terus join, baru tuh kita pilih yang sendi. Kita apply. Oke. Oke, terus kita akan ngeblok ini. Nah, kayak gini. Itu regulapan karena regulapan itu cuma ada di depan sama belakang. Jadi kita ini Ctrl R. Terus ini ya tadi karena kita ini arah sebaliknya. Berarti ini min 6 buat yang sini gitu. Nah, nanti dia akan di mungkin saya akan ini karena ini kan arah berlawanan ini bentuknya. Terus regulapan ini kita blok, baru kita pilih ke assign, baru tuh frame, baru tuh ke release dan ini. Kita akan centang di bagian eh ini bisa. Oke, baru apply. Nah, terus kita akan bikin atapnya indafter kita blok, misalnya blok sini. Terus kita pilih ke edit lines, edit, baru edit lines. Terus kita pilih yang define frame. Nah, di sini kita akan masukin number of frame-nya itu 8. Baru klik oke. Nah, kok dia nggak muncul? Soalnya tadi udah muncul kayak titik-titik gitu. Sebentar. Oh, ini invisible sih. Nah, dia akan muncul kayak gini nih. Kenapa ada gini? Nah, dia akan kayak gini. Ini kenapa enggak? Wah, ini ujung. Ini ujung kok. Kenapa ini? Kayak ada yang saya salah setting. Oh, ini. Nah, tuh. Oke, udah. Oke, terus di sini kan ini sudah di sini nih. Terus kita akan eh klik semua titik rafter ini. Itu ini rafter sama si sini terakhir ya. Terus kita akan eh, edit or extrude, baru tuh ini kita pilih ini ke boarding. Boardingnya itu di sini aja. Ntar, ini saya lupa. Harusnya 0 nih, 0 nih. Terus dx-nya itu 6. Sorry, 6 arah ke belakang. Jadi ini. Walah, kok kayak panjang banget.
Ya udah banget ya. Nah, harusnya menang semua. Menang semua. Oh, iya. Maaf, Pak. Lagi agak flu. Allah. Apa ya? Oh, oh kelebihan data. Itu cuma satu doang. Cuma ini kebacanya dia ada lebih dari satu. Kayaknya tadi aku pencet dua. Kayak Pak, saya pencet dua. Nah, Pak, ini agak sedikit gelap, jadi mungkin agak sedikit ini. Nah, ini sama. Sekarang kita jangan di sini, tapi sini. Dari sini kita tarik ke tadi, edit, red lines, define, number 8 ini kita umpan, terus kita giniin, terus ke oke, oke, oke. Nah, terus ah, kita edit, extrude. Ini tadi Gordon. Allah. Eh, terus ke edit, extrude. Ini dia ini. Oh iya, ini kan 62 atau nah segini. Nah, oke, sudah seperti ini. Terus kita kan samping ini masih ada bolong nih. Kita akan pakai namanya regel samping. Jadi regel samping dari sini ke sini. Hijau sama regel samping ke sini ke sini. Oke. Nah, untuk sini kayaknya saya edit lagi ke tadi. Ini coba harus sudah nyatu lagi. Oke, nyatu. Terus ini invisible aja. Terus ininya extrude. Nah, oke. Sebentar. Saya masih buka di bagian laporan saya. Nah, di bagian mana ya? Oke, rada ke samping, blok kolom, kemudian pas sudah sini. Oke, bagian depan sini itu kita blok lagi, terus ke assign, terus kita akan pilih frame, baru tuh local assist, ini ke 90 lagi. Oke, terus eh oke, em, kita akan pilih salah satu sisi eh bagian regel regel sampingnya, regel samping, block guarding. Oke, Gording sama Regal samping berarti ini saya ambil nih. Oke, terus kita akan eh ke assign baru tuh frame baru tuh masuk ke insertion position pos point baru tuh di cardinal point ini kita akan eh klik pilih yang bagian dua button center baru klik OK. Harusnya tapi dia naik ya, iya ini naik ya. Naik.
Oke, pada sisi yang ini juga sama. Bentar. Oke, saya salah sebut. Oke, ini belum blok nih. Terus kita ke assign lagi, terus ke frame, terus kita sini. Lalu kita bentang. Ya. Terus kalau seperti itu dia akan seperti ini, dia agak sedikit naik tuh. Terus kita akan blok seluruh rafter. Rafter itu mana yang rafter tinggi di sini? Rafter. Mungkin apa nih? Tuh, sini kita matiin dulu. Bola-bolanya kalau mau mati, invisible aja. Terus ini aku di sana. Terus rafter bagian sebelah juga sama. Oke, kita seperti ini. Kita akan ke assign sama kayak tadi teman ini bilangnya dia ke 8 top center. Kita ke frame. Itu dia ke 8 top center. Oke. Oke. Hmm, bagian kanan itu di sini. Pilih garis kanan, terus kita akan ubah bagian frame berlokalisasinya ke ini 12. Harusnya dia salah bet ini dia saya ulang. Nanti dia bukan gitu. Dia tuh harusnya bawahnya dia agak masuk dalam, bukan yang dia keluar sana. Itu kalau masih begitu salah. Klasis yang 12. Oke, nah gini deh. Yang berarti yang sebelah sini itu 12. Assign berarti frame harus salah. Assign frame eh klasis sudah. Ini ke 12. Oke, sudah. Oke, jika sudah seperti ini kita akan sebentar, tunggu ya. Nah, salah ini. Ini salah nih. Nggak belum ya. Assign. Mungkin dia Windows 2. Mungkin local assist dia Windows 2. Mungkin bisa dulu. Ya Windows.
Jam 11 misalnya. Ini udah masuk atau masih yang sama kayak semua? Oh ya, ini udah masuk ini. Oke, ini kayak lebih tebel lah gitu ya. Ini, ya, ini lebih tebel. Yang sini, sini. Kan udah kuduga pasti ada normal di sini. Kayak kalau ini demi tipis deh. Ini salah deh. Berarti kita akan ubah frame dulu. Frame sectionnya kita ubah gini ke guarding. Soalnya guys, sebetulnya aku cek sebelumnya guarding. Nah, auto guarding nih. Ini nggak diganti kan? Ada ganti lagi guarding. Ini masih auto guarding. Ini harusnya dia di frame section, dia bagian legal something. Nah, ini udah sama nih. Ini kayak lebih miring berarti salah. Berarti dia bagian ke frame, klasis, ini ke ini ke 12 naik dikit nih. Nah, ya naik dikit nih. Masukin. Mungkin ini yang ke 12 ke frame, itu klasis ini 12. Nah, kayak gini. Oke, guys, seperti ini saya buka lagi lapak saya. Oke, kita ke select, baru to select properties, baru to frame select. Terus kita pilih ke bagian guarding, guarding, baru to select. Terus, kok ini loh, malah ini apa dong hubungan guarding? Ini harus guarding. Walah, pantes gede banget. Gak ada. Terus kita di bagian select, kita ke select, terus properties, frame section, pilih ke guarding. Oke, ya udah, kita close. Terus kita akan ke assign frame, terus release itu ini, terus kita akan centang kayak gini bentuknya, kayak gini. Oke, terus apply. Oke, jadi seperti ini kita akan blok seluruh. Oh, kita akan duplikat berarti, sisa duplikat berarti dengan cara ini, ini atau lewat sini. Nanti itu terakhir ya. Terus kita akan Ctrl R itu sebanyak 6 duplicate. Oke, terus ini kita Ctrl R, dia di satu, ini 42. Oke, karena sudah seperti ini berarti kita bisa ambil depan. Nah, ini juga sama nih, bisa ambil depan. Nah,
Sebentar, oke saya masih mati. Oke, sekarang kita tinggal buat ikatan angin. Cara buat ikatan angin itu dia pakai ini, kita bawa ini ke ikatan angin, terus ininya kita ubah ke eh ini ke peanut. Terus cara buatnya, caranya gimana tuh? Cara buat ikatan anginnya udah tinggal kayak gini, seling tengahnya itu ada di sini berarti. Kurang lebih begini. Coba mungkin saya cek dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, harus itu di sini. Lain salah nih, harus yang lagi. Aduh, ini lupa. Satu, dua, ini udah record kan? Oh udah. Ah, kira saya ngomong sendiri. Oke, terus ini sini. Terus, oke, ini kalau nggak salah itu dia diselang-selingin. Bentar, kita lihat dulu selang-selingnya berapa. Oh, jadi satu tetap. Berarti saya tinggal kayak gini, ke select, terus ke bagian properties frame section, baru tuh pilih ikatan angin, select ikatan anginnya. Nah, terus saya tinggal duplicate satu. Nah, ini saya tinggal ke 12 misalnya. Oke, 12. Oke, udah. Terus kan dari sini berarti 6, 12, 18, 24, 24 semuanya. Jadi tinggal 24 aja. Jadi caranya dengan cara select lagi. Ini udah kayak ini, cuman kalau karena ini kayak kan ada dua kan, jadi ada cara mudahin lagi. Ikatannya ini kita pilih kan ada dua nih. Kita Ctrl R, ini berubah ke 24. Dah, harusnya itu sampai ujung ada udah. Tuh. Jadi ini udah sampai ujung banget. Nah tuh, oke, nggak ada masalah di sini. Ntar, oke. Terus sebentar saya izin pas, saya mau ke rumah dia Pak. Tunggu dulu bentar.
Oke, saya sudah kembali. Saya lanjut lagi. Tadi sampai yang dimana buat ikatan angin. Selanjutnya kita akan ke select lagi, select, terus kita akan pilih properties, per frame section, kita pilih yang namanya Gording. Nah, Gording ini kita akan mengubah ban. Bannya itu ada ban hujan sama ban atap dan LL. Sebentar. Oke, kita akan ke assign, baru tuh frame, baru tuh kita, eh, frame load, baru tuh ke distributed, baru kita pilih di sini. Yang pertama itu kita akan masukin ban hujan, kita add di sini. Kita akan masukin uniform load-nya itu yaitu 0,2352. Baru kita apply. Oke, terus kita ke Ctrl J aja langsung, Ctrl J lagi, baru kita assign frame load, distributed lagi. Dan terus di sini kita akan pilih namanya beban atap atau atap ya, atap sini. Terus uniformnya kita ubah ke 0,0516 auto apply. Nah, terus gini lagi, terus assign bertu frame load distributed, sorry sorry frame load distributed. Oke, habis itu kita akan masukin ban yang namanya LL. L nya itu udah 0, berarti L terus ini 0. Lalu kita apply. Nah, oh, salah. Harusnya berwarna dulu. Loh, hujannya ada atap, atap mana? Oh, ini ada atap nih. Oh, L. Ctrl J. Oh, nggak bisa. Nah, berarti ke tadi lagi select lagi, terus properties, frame, section, pilih ke apa namanya boarding. Oke, terus ke sign, baru tuh kita ke frame load, baru tuh kita distribute. Transformnya udah kita buat 0. Terus di bagian sini kita akan ke ini, ke relatif, ya relatif strength itu sebentar. Di sini kita ketika udah, bisa kita ke apply. Oke, selesai satu. Terus kita akan buat namanya buat ini apa namanya, buat draw polarianya di bagian sini. Kita akan buat di sini pakai non. Terus oke, pokoknya di bagian sini itu akan warna merah, nanti sebelah sana warna pink. Jadi oh, oh sorry, sih yang depan ini tampak warna pink, nanti belakang itu warna merah karena ini tampak depan, yang sini nanti tampak belakang gitu. Saya akan mulai dari sini. Saya akan buatin warnanya jadi warna pink. Itu kok nggak salah dia harus berlawan arah. Tapi sebentar, berarti saya harus fill objeknya saya lain. Nah, nanti seperti ini. Jadi itu udah gampang, udah. Berarti kita lanjut ke samping sini. Kita lanjut dari sini terus ke sini. Salah. Sebentar, saya harus posisinya. Oke, dari sini terus
Oke, oke, sudah. Kita lanjut dari sisi sini ya, biar di sini. Kalau mau bikin warna merah berarti kita buatnya arah sebaliknya. Tadi saya buatnya kan berlawanan jarum jam, sekarang kita buatnya searah jarum jam berarti dari sini ke sini, terus ke sini dan ke sini. Oke, ada warna merah. Kita tinggal blok, kita blok Ctrl R. Di sini kita ubah 6, di sini kita ubah ke 7. Eh, ubah ke 6 juga. 6 saja. Ntar coba tes. Ya, berarti 6. Ctrl J, Ctrl R, jadi 6. Nah, kayak gini. Terus kita tinggal buat di sini. Nanti buat atapnya itu saya akan buat menyusul. Sebentar, saya buat yang di bawahnya dulu biar lebih mempermudah sedikit. Saya nggak sudah lagi. Mana ini garisnya? Oke. Hmm, oke, oke. Oke, dari sini terus naik, terus ke tengah, terus turun lagi, terus ke sini lagi dan merah. Oke. Terus kita lanjut dari atas atapnya. Untuk atap sendiri saya agak lupa. Sebentar saya cek dulu. Untuk atap dia warna merah semua, jadi berarti caranya kalau dari saya mungkin sedikit tips biar agak sedikit mudah, yaitu kita buat satu sisi sini aja, nanti tinggal duplicate ke atas. Ini kayak gini. Terus ini. Sorry, ini juga buat ini juga buat, jadi tinggal copy ke belakangnya. Berarti di sini. Ini sini. Ctrl R. Oke deh. Akan seperti ini. Oke. Terus saya akan ini. Terus bagian sini kita akan select. Bagian sini kita akan select, 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 dan select, select. Oke, terus kita akan ke assign, baru area load, baru ke bagian uniform selection. Oh ini, kali ini. Oh ini. Terus di sini kan ini angin X itu kalau di sini dia berarti 0,51. Biar kita apply, oke, kontrol dia lagi, baru tuh kita ke assign, reload ini.
Oke, sekarang lanjut kita ke atap sini. Kita masukin ke mesin. Kita mulai dari dulu. Nanti di sini dia 0,9 sin x di sini. Oke, langsung ini. Ya, oke, sudah. Kita akan ke sebelahnya, itu atap bagian sebelah sini. Ini. Oke, terus saya tinggal masukin bebannya, area load, main, angin, exit itu dia di 0,48, 0,48, apply, Ctrl C, sign, area load, bertuan, password ini, iya, itu di 0,32, 0,37, 0,37, apply. Terus kita akan select bagian sini, select bagian sini, oke. Baru tuh ke assign, area Y, terus ini kita pilihnya angin X, 43, empat puluh lima. Sorry. Nah, ini lagi terus area load, terus Y PSS, terus ini. Terus di sini kita akan select, terus kita akan ke assign area load sama kayak tadi. Ini di sini dia pakai angin Y, angin Y itu dia di 0,4, 0,4. Terus kita akan ke bagian belakang, itu dia ada di, aduh, terus ini ada di 29. Oke, kita akan ke sini, terus kita akan eh, view reference itu. Nah, terus kita akan ubah desain code-nya. Pertama, desain code-nya itu ke IC 36010 ini. Terus IMF, 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 terus ininya ke B. Terus SDS-nya itu ada di 0,1398. Terus R-nya itu ada di 4,5, 5,5. Oke. Oh, hari ini enggak ubah. Jadi. Oh, jadi udah pas, sudah betul, berarti klik OK.
Terus kita akan eh, buat beban amplop. Oke, berarti ini saya masukin dulu berarti. Nah ini saya record aja, nggak apa-apa. Karena ini udah juga eh, vlog. Oke, berarti saya langsung sesuai sama ini PR nih. Ini kemarin pas yang latihan itu Pak, yang saya sama teman-teman saya yang kemarin barengan tuh sama Rehan dan kawan-kawan. Ini salah input karena yang banyak ternyata ada yang ganti, ada yang nggak ganti. Gitu. Banyak kendala sebenarnya dari ini masalah. Cetek-cetek yang harusnya kan awalnya turun tiba-tiba nggak turun sekarang. Di nginput double combination. Tapi ini udah cukup loh. Udah nggak kayak kemarin. Udah baikin sana. Ini nih udah mulai. Salah-salah. Aduh, harusnya tadi add. Nah, tuh contohnya Pak. Harus tadi di add saya malah aduh, kembali lagi. Tuh, salah satu contohnya. File saya itu kemarin udah teliti cuman emang ya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba salah gitu. Oke, sudah mau terakhir dan ini yang terakhir itu di oke baru tuh oke jadi kaligrafan ya. Oke terus kode seperti ini kita klik oke terus kita akan pilih run terus di date nya tuh do not run waktu kita run now udah oke. Oke, berarti di sini ada yang error sama kayak sebelumnya tapi kayak ini lebih parah ketimbang yang kemarin. Saya nggak tahu salah dari mana ini. Tapi kayak oh oh ini kayaknya atas ini kayak ada yang salah nih. Tapi yang ini udah lumayan nih. Belum betul ketimbang kemarin. Berarti atas ini ada yang salah. Begitu sih Pak, menurut saya mungkin saya ada salah input di sini. Begitu pun saya nggak tahu yang gimananya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.